Kenapa saya sampai satu titik? Hakul yakin Ba'alawi bukan turunan Nabi. Ini ceritanya panjang. Kita melarang Gus Baha untuk bicara pernasaban karena katanya tidak ahli di situ. Kemudian tiba-tiba memberi ruang yang luar biasa pada Roma, yang kita tidak mendengar genuinitas pemikirannya, bangunan reasoningnya, cara dia mempresentasikan, melakukan istimbat hukum, melakukan penyimpulan bahwa dia bukan durian itu seperti apa. Jangan dong kita melarang Gus Baha bicara itu, tapi kemudian persilahkan Roma yang sama-sama tidak punya keahlian bicara itu. Ada fairness dalam konteks keilmuan. Makanya saya menyebut ini gerakan menyimpang jauh, tidak murni lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan memang sebuah video di mana dalam video tersebut pendukung Ibaduddin saling senggol menyenggol. Langsung saja kita simak videonya. Dulu waktu era-era saya SMA itu masih sesekali bolos nonton filmnya, kayak Satria Bergitar dan lain-lain. Nah belakangan ketika di usia-usia matang gitu, selesai kuliah dan lain-lain, saya kurang mengikuti perkembangan Raja Dangdut kita ini. Nah kemudian termasuk ketika Roma tiba-tiba bicara soal habaib pun sebenarnya saya juga tidak surprise gitu. Kenapa ya, karena memang banyak yang punya passion, punya kesungguhan di bidang-bidang lain, tiba-tiba ikut juga dibawa oleh Mas Yusuf untuk bicara soal habaib, termasuk saya. Tapi itu oke lah. Yang jelas kan Haji Roma ini idola atau ikon, salah satu dari, saya setuju banyak tokoh yang menyebut bahwa dia adalah ikon musik dangdut atau musik Melayu istilah kita ya, untuk menggambarkan bahwa itu musik asli Nusantara. Nah sebenarnya saya menunggu Haji Roma Irama ini tidak sekedar bikin podcast atau tidak bicara soal habaib seperti pada suka atau yang lain-lain, tapi saya menunggu Roma ini seperti bikin karya kayak Qasidah Burdah atau Maulid Tibai atau semacamnya. Kenapa? Ya kalau beliau ini kan teruji, terbukti, empirik, karya-karyanya trending, karya-karyanya digemari, karya-karyanya itu menjadi legend di bidang musik, di bidang seni, di bidang perfilman. Nah, dan saya juga menikmati syair-syairnya yang dalam, syair-syairnya yang penuh makna, yang ngena gitu. Nah, artinya kan kalau hal ini dipindah ke katakanlah cinta Rasul dalam perspektif pelurusan bahwa mereka yang mengaku dirinya dzurriyyah yang kita dikenal dengan nomenklatur habaib itu bisa diluruskan dengan model-model seni, bukan model-model yang umum seperti Mas Yusuf. Mas Yusuf ini kan memang jurnalis, jadi layak bicara soal ini. Roma ini kan seniman, mestinya kan bicara dari sisi itu gitu kan. Nah makanya saya dari awal tidak melihat keanehan atau hal istimewa ketika Roma bicara soal itu. Kemudian yang kedua, analisis Roma ketika terkait bahwa habaib itu bukan dzurriyyah itu juga sangat standar. Sangat standar artinya bahwa itu juga dikutip oleh banyak orang yang kontra Muhyiddin. Jadi kita tidak melihat sesuatu yang genuine dari Roma Irama ini terkait dengan cara dia memotret bahwa habaib bukan dzurriyyah. Nah kalau seperti ini kan dia mendowngrade dirinya dari seorang idola, dari karya-karyanya yang legend, kemudian menjadi follower, menjadi Muhyiddin dalam bentuk lain, ya. Muhyiddin yang bukan Muhyiddin habaib. Artinya apa? Dan saya yakin bahwa Roma tidak sekedar nyari popularitas di sini atau nyari kesibukan lain, dan tidak latah gitu loh. Nah, mohon maaf, jadi Bang Haji dalam konteks ini adalah awam di sini. Sebenarnya kan kita ingin bahwa orang-orang yang terlibat dalam perjuangan untuk melakukan desakralisasi nasab ini bicara dari background, dari sudut pandang dia, dari sudut pandang passionnya, latar belakang sebelumnya. Dr. Sugeng bicara soal dari sisi tes DNA, dari sisi sains. Kemudian Manahem Ali bicara dari sisi manuskrip. Nah, Roma ini kan bisa bicara soal dari sisi itu. Jadi ini kemudian apa sih yang dicari Roma dalam konteks ini? Kemudian menangis di LDNO dan semacamnya. Apalagi tadi GU4 menyebut bahwa itu tidak diundang habaib itu. LDNO ini konteksnya apa juga ngundang Roma Irama sebagai ahli agama? Emang LDNO krisis sehingga ngundang sekelas Roma untuk mendakwah. Ini bukan entertain, ini bukan nada dan dakwah. LDNO itu dakwah dalam arti konven, arti dalam sebenarnya. Jadi harus bertanggungjawabkan sisi-sisi itu, baik Roma maupun LDNO-nya. Beda kasus kalau kemudian dakwah di di televisi atau di medsos, orang bisa keluar masuk di situ. Tapi kalau organ resmi LDNO itu jelas ada standarisasinya. Tidak bisa sembarangan seperti itu. Nah,
kemudian kita juga melihat bahwa panggung mana saja yang dimasuki dalam konteks dakwah oleh Roma. Kita mengakses secara Roma memimpin menjadi imam sholat misalnya. Yang dikritik banyak orang bahwa itu kayak bernyanyi dangdut, cengkoknya dan lain semacamnya. Terkait kolkolah, terkait wakaf dan atau intar idghamnya. Jadi ini LDNU harus dikasih warning keras bahwa terjadi di situ dramatisasi atau framing soal Habib dan semacamnya. Kita dorong Roma untuk bicara di sisi itu dari konteks passion dia, dari konteks background dia. Bukan ikut-ikutan Yusuf Maras, bukan ikut-ikutan buat pleret atau semacamnya. Jadi mana kembali cocok di situ. Dia bicara soal manuskrip. Kemudian Dr. Sugeng cocok di situ karena dia bicara dari sisi sains. Saya cocok di sini karena saya mengutip hadis Quran yang genuine. Jadi jangan dong diribru-ribru seperti itu. Kemudian dia jadi ikon untuk sesuatu yang tidak dikuasai. Saya bukannya tidak respect dengan Roma, tapi ini harus diletakkan pada posisinya. Sama kayak kita meletakkan Dr. Sugeng, sama kayak kita meletakkan Mana Kemali dalam konteks pernasaban ini. Jadi Roma ini bicara dari sudut pandang mana? Kita tidak ingin memuja-muja orang atau melahirkan tokoh-tokoh yang sebenarnya bukan tokoh dalam konteks ini. Kita bisa puja-puja ke Kiai Imaduddin karena dia adalah yang menyalakan bel tentang hal ini. Ini serius ini. Saya merasa dilecehkan oleh mereka yang tidak bicara dari si passionnya, kemudian nimbrung di passion orang lain. Dan itu tidak tuntas, dan itu tidak genuine. Kalau dia menghadirkan sesuatu yang unik, yang genuine, yang diterima oleh publik sebagai yang tidak didapatkan dari pihak lain, oke lah. Kalau kemudian repro-repro dan semacamnya, saya kekaguman saya pada Roma itu menjadi menjadi penuh pertanyaan bahwa lagu-lagu yang legend itu, informasi yang saya dengar kabarnya adalah repro dari lagu-lagu India atau terjemahan atau lain-lain. Ini nanti perlu kita cek lagi. Kalau kemudian bukan genuinitas yang dihadirkan, kalau berlagu itu boleh lah, nggak ada persoalan. Tapi kalau soal pernasaban, dia membangun reasoning, membangun dalil yang bukan dari pencarian dirinya. Beda kasus dengan Kiai Imad, beda kasus dengan Dr. Sugeng dan juga Mana Kemali. Dalam konteks ini kita letakkan dalam seperti apa peta tentang Roma ini, kan gitu. Mungkin itu dulu Pak Yusuf. Ya. Saya harus kalah ini. Baik. Saya sedikit mengklarifikasi ya Dr. Soleh, yang saya tahu informasinya bahwa Bang Haji Roma diundang ke LD PBNU adalah dalam rangka dakwah musik dan dakwah, sehingga Bang Haji mencoba untuk memberikan sebuah elaborasi tentang musik, kemudian tentang dakwah, sehingga bagaimana peran efektivitas musik di dalam dakwah Islam. Nah ini sebetulnya yang saya lihat ini Bang Haji Roma ini tidak tahu apa-apa skenarionya, dan dan saya ikuti videonya, memang berbicara tentang bagaimana proses penciptaan sebagai kreator musik atau pencipta musik sehingga muncul musik-musik yang legend. Nah, kira-kira itu informasinya Dr. Soleh. Nah, tapi menarik ini Dr. Soleh bahwa Bang Haji itu tidak punya kapasitas menurut Dr. Soleh sebagai pakar nasab. Tapi bisa saja seorang Bang Haji Roma katakan bukan orang yang pertama yang menyalakan bel, tetapi sebagai influencer yang memberikan sebuah transmisi yang dahsyat. Nah, kira-kira mungkin seperti itu, Dokter. Apakah itu alasan itu bisa diterima oleh Anda? Begini, jadi ini kan pro kontra ya kan. Ketika orang sekelas Gus Bah bicara soal nasab, yang diyakininya kita rame-rame menyalahkan, ya kan. Katanya bahwa Gus Bah tidak pakar di situ karena dia adalah pakar hadis, pakar fikih, pakar tafsir, yang jelas kan. Kemudian Gus Bah melarang Gus Bah untuk bicara soal itu. Nah, kita dalam konteks seperti ini, dari awal saya mengaku, misal konteks saya tidak ahli nasab ya, tapi saya menggunakan parameter lain terkait Habaib Duriyah atau bukan. Jadi saya meyakini teori saya, konstruksi yang saya bangun, reasoning yang saya hadirkan, gitu loh. Itu dari sudut pandang saya sebagai dosen, sebagai dokter Islamic Studies. Ini harus ada penghormatan pada itu. Kita melarang Gus Bah untuk bicara pernasaban karena katanya tidak ahli di situ. Kemudian tiba-tiba memberi ruang yang luar biasa pada Roma, yang kita tidak mendengar genuinitas pemikirannya, bangunan reasoningnya, cara dia mempresentasikan, melakukan istimbat hukum, melakukan penyimpulan bahwa dia bukan Duriyah itu seperti apa. Jangan dong kita melarang Gus Bah bicara itu, tapi kemudian persilahkan Roma yang sama-sama tidak punya keahlian bicara itu. Ada fairness dalam konteks keilmuan. Makanya saya menyebut ini gerakan menyimpang jauh, tidak murni lagi. Kita bicara soal Duriyah itu soal pemurnian Duriyah Rasul, hal yang mulia. Tapi kalau kemudian pemurnian dengan cara-cara sifatnya itu gerakannya tidak murni lagi, terus apa gunanya kita bahas ini?
Kita ini bicara soal kemurnian nasab orang yang paling mulia sejagat raya sepanjang masa. Jadi harus menepikan, mensterilkan dari nafsu, dari unsur negatif, dari kepentingan-kepentingan jangka pendek duniawi. Apalagi nafsu-nafsu terkenal dan lain semacamnya. Kita harus tanya pada hati kita. Benar kita menyebutkan di dalam konteks ini apa sih mau kita? Kita meluruskan seseorang yang mengklaim dirinya itu sebagai Duri Rasul, padahal bukan. Sementara cara kita meluruskannya dengan cara-cara yang tidak orisinil, dengan cara-cara yang tidak genuine, dengan cara-cara yang tidak lurus. Gitu loh. Jadi makanya saya menyebut, bicaralah Roma itu dari sudut seniman, dia bikin qasidah, burda atau semacamnya. Sama mana kembali bicara soal catatan manuskrip, sama Dr. Sugus bicara soal sains. Sama Gus Bak juga dilarang bicara soal itu. Kenapa? Karena menurut banyak orang dia tidak ahli. Tiba-tiba Roma dipersilahkan kartu merah. Ada fairness dalam keilmuan itu. Ada sportivitas di situ. Tidak bisa ngawur semacam itu. Orang-orang awam harus didudukkan. Harus dikasih tahu. Ya mungkin itu Mas Yusuf. Oke, ini kritik keras. Tapi sepanjang yang saya ketahui bahwa Bang Haji itu tidak memberikan sebuah fatwa, tetapi melakukan penegasan terhadap apa yang sudah dikaji oleh Kiai Imad dan kawan-kawan terhadap polemik nasab ini. Apakah ini masih belum diterima ini oleh Dr. Soleh? Saya menghendaki fairness, satu itu. Kemudian saya menghendaki suatu ekspresi dari penolakan terhadap mereka bukan dzurriyyah. Ekspresikan dari sudut pandang masing-masing. Apakah Anda follower atau bukan, tapi ada titik temu antara Imaduddin Utsman Al-Bantani, Manakem Ali, dan Dr. Sugeng di sini. Bahwa mereka itu, padahal mereka itu berasal dari latar belakang yang beda. Tapi titik temunya sama. Isqat Al-Habaib bin Dzurriyyatir Rasul. Kan? Mereka gugur sebagian dari Dzurriyyah Rasul dari sudut pandang keilmuan yang beragam tadi. Ini memperkaya perspektif. Roma kita tantang untuk bicara dari perspektif dia sebagai seniman, sebagai kayak qasidah burda atau semacamnya itu, gitu loh. Kita bicara soal itu, soal fairness dari sudut pandang yang dia punya. Ya, baik. Saya kira ini menarik ya. Nanti menjadi sebuah perdebatan atau angle lainnya tentang Bang Haji Roma. Baik. Nanti Kiai Ubaidillah harus menanggapi statement Dr. Soleh tentang ini. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.